Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Semoga sehat selalu untuk para subscriber semuanya dan juga rekan-rekan teknisi. Oke, di video kali ini saya ada kulkas Polytron 2 pintu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang paling banyak ya di kolom komentar, bagaimana cara cek kerusakan kulkas 2 pintu merek Polytron ataupun merek yang lainnya. Nah, di sini ini berlaku untuk kulkas Polytron atau kulkas yang lainnya yang nggak dingin, teman-teman ya. Nah, ini saya akan jelaskan, kalian bisa simak ya. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu untuk stekernya. Oke, di sini sudah saya nyalakan untuk stekernya ya. Kemudian kalian bisa cek di bagian mesin kompresor sini. Nah, di bagian mesin kompresor sini itu getar atau ada suara getar ya, atau dengung ya. Nah, di bagian sini, di bagian pipa ini sudah mulai panas ya. Artinya di sini mesin kompresor aman. Karena kenapa? Karena mesin kompresor ini sudah hidup, teman-teman. Jadi nggak perlu kalian ganti overload ataupun PTC yang ada di dalam. Di sini saya coba buka. Nih kalian nggak perlu ganti overload ataupun PTC karena mesin kompresor ini sudah jalan. Nah, kemudian kalau misalkan mesin kompresor ini sudah jalan, kalian bisa lihat di bagian bodi kulkas. Nah, di bagian bodi kulkas, kalau misalkan freonnya itu masih ada ataupun tidak berkurang, itu pasti bodi kulkas ini terasa panas, teman-teman. Nah, ini terasa panas ya. Nah, ini terasa panas. Nah, kemudian setelah bodi kulkas sudah panas, dipastikan freon sudah ada. Berarti mesin kompresor yang pertama, mesin kompresor sudah aman. Kemudian freon juga masih ada karena di bagian bodi kulkas itu sudah panas. Nah, selanjutnya kulkas ini setelah dimatikan 1 hari kemudian tidak dingin. Nah, ini kalian bisa cek ya. Nah, yang pertama kalian bisa cek di bagian sini, di bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator itu kalian bisa cek apakah ada pengeblokan bunga es di area ventilasi ini. Nah, ini kan ada lubang. Nah, ini ada lubang ya. Nah, kalian cek deh apakah ada pengeblokan es atau enggak. Biasanya kalau masih baru gejala tidak dingin itu biasanya di bagian lubang sini itu biasanya ada bunga es ya, cuman sedikit. Tapi lama kelamaan nanti akan merembet ke bagian sisi depan sini. Nah, caranya seperti itu. Nah, kemudian pastikan di bagian area kipas itu berputar ya, teman-teman ya. Pasti kalau kipas itu berputar pasti kedengaran suara kipas. Dan ini pasti ada udara yang keluar ya. Nah, yang pertama kipas aman. Nah, ini sudah aman. Kemudian kalian bisa cek di bagian sensor defrostnya. Ya, jadi di video sebelumnya sudah pernah saya bahas tuh mengenai sensor defrost yang kemasukan air. Itu kalian bisa ganti. Nah, kemudian di sini saya akan coba bongkar ya. Karena di sini ada baut, kalian bisa buka bautnya. Nah, ini kalian bisa congkel aja seperti ini. Nah, ini keras. Ini saya coba congkel dulu supaya kalian ngerti, teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan test pen. Nah, ini kalian bisa masukkan seperti ini. Kemudian kalian bisa tarik seperti ini. Nah, ini udah ya. Tuh. Nah, ini kipas berputar. Artinya kipas ini aman. Jadi nggak perlu kalian ganti. Kemudian selanjutnya ini kita buka juga. Caranya di sini kita congkel juga. Nah, seperti ini. Kalau nggak kita congkel itu nggak bisa ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di area sini nih kita congkel juga.
Nah, tinggal yang satunya lagi ini. Kita congkel. Nah, ini sudah. Oh, tinggal yang bawah. Oke, sudah. Oke, ini sudah kebuka. Nah, ini ya, udah kebuka. Udah begini aja. Ini kipas aman, berarti nggak perlu kalian ganti. Oke, sebentar, biar enak teman-teman ya. Oke. Oke, di sini sudah kebuka teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian cek di bagian sensor defrostnya. Pastikan sensor defrost itu tidak kemasukan air. Nah, sensor defrost ini saya contohkan, ini yang udah kemasukan air. Biasanya kalau sudah kemasukan air, bimetalnya itu gosong teman-teman ya, sehingga nggak nyambung. Ini udah kemasukan air. Nah, ini sudah apa namanya? Masih bagus ya di bagian apa namanya, di bagian sensor defrost. Kemudian di sini yang perlu kalian cek itu di bagian fuse. Nah, contohnya seperti ini fuse. Nah, ini letaknya di sini. Ini fuse. Ini saya ambil. Ini fuse. Ya, ini fuse. Nah, ini fuse ini nyambung ke bagian heater. Ini kadangkala untuk di bagian fuse itu jarang sekali kalian cek. Makanya ketika ketika kulkas ini nggak dingin, kemudian ada pengeblokan bunga es, itu biasanya untuk kalian itu biasanya sensor defrostnya aja yang kalian ganti, kemudian timernya. Kalian nggak cek di bagian fuse-nya ini teman-teman. Coba kalian cek fuse-nya. Memang ini jarang sekali putus teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya kalian cek juga, karena ini juga komponen itu juga bisa rusak juga teman-teman. Jadi seperti itu, kalian cek di bagian fuse-nya. Nah, kalau dipastikan fuse ini baik dan nggak putus, otomatis nggak mungkin ada pengeblokan bunga es. Nah, kalau misalkan terjadi ada pengeblokan es, saya jamin di bagian kalian cek di bagian defrost, kemudian cek di bagian fuse, cek di bagian heater, kemudian yang terakhir itu di bagian timer. Dan juga jangan lupa juga ini teman-teman ya. Jadi kalian cek di bagian saluran pembuangan. Jadi saluran pembuangan ini juga penting. Memang indikasinya sangat lama ya untuk saluran pembuangan. Jika terjadi kebuntuan itu pasti yang bawah kurang dingin. Jadi kayak gitu. Dan untuk cara tes ya, cara tes apa namanya sensor defrost, kalian bisa celupkan ke air dingin ya. Nanti kalau misalkan dicelup kemudian ini sudah dingin, ini pasti bimetalnya sudah nyambung. Nah, kalau sudah nyambung itu pasti masih normal teman-teman ya. Kemudian di sini untuk fuse ini dia langsung nyambung teman-teman ya. Jadi langsung nyambung. Kemudian untuk cek heater itu sudah pernah saya bahas cara cek heater. Nah, untuk cara cek heater kalian bisa langsung tancapkan ke listrik langsung 220 teman-teman ya. Nah, panas atau enggak. Dan untuk letak heater itu sendiri itu di bagian bawah sini. Tuh, di bagian bawah. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi heaternya udah pecah. Tuh. Tuh, kalian bisa lihat enggak? Tuh, heaternya udah pecah kayak gitu teman-teman. Nah, ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa, kulkas ini nggak bisa normal ketika heaternya itu udah pecah. Meskipun ini nggak putus teman-teman ya, meskipun nggak putus, tapi heater kacanya ini udah pecah, itu otomatis nggak bisa pencairan bunga es. Nah, itu kalian bisa ganti heaternya. Dan untuk heater itu apa namanya ukurannya itu kalian bisa pakai yang 12 ataupun pakai yang 13 teman-teman. Itu pas. Kalau yang pakai 13 itu pas. Oke, jadi caranya seperti itu untuk cara cek
kulkas 2 pintu, baik itu cek kulkas Polytron, karena di sini yang saya perbaiki itu kulkas Polytron 2 pintu teman-teman ya. Nah ini masalahnya sudah ketemu ini tadi ya, nih di bagian heater yang pecah. Jadi untuk pergantiannya teman-teman bisa lihat video saya, video yang lainnya teman-teman, atau nanti kalian bisa tunggu deh video yang akan datang teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah analisa atau pergantian part-partnya teman-teman ya. Karena nanti kalau misalkan kalian salah, kan kalian malah rugi nanti teman-teman ya. Udah buang-buang uang untuk ganti tapi hasilnya nggak maksimal teman-teman. Nah jadi seperti itu untuk caranya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari saya. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.